Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Adam Hilman. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang persoalan-persoalan publikasi pada artikel yang diterbitkan di jurnal berkala, di mana terkadang ketika sudah publish ada persoalan pada naskahnya atau pada keputusan penulis untuk menarik artikel dan sebagainya. Oke, sedikit akan saya jelaskan beberapa cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, persoalan yang kita hadapi adalah hal yang wajar dalam proses penerbitan artikel. Nah, di sini kami ingin sedikit mengulas persoalan erratum, corrigendum, dan retraction. Ini saya ambil dari website jurnal IAII or ID yang dimiliki oleh Bapak Yuhe Vizar EKAP Lintau. Jadi beliau mengulas materi tentang erratum, corrigendum, dan retraction sebagai tugas editor. Jadi kita bisa melakukan analisis terhadap persoalan yang terjadi pasca penerbitan. Jadi pasca penerbitan kita dapat menemui beberapa persoalan yang nanti akan diselesaikan melalui mekanisme ilmiah berupa erratum, corrigendum atau corrigenda, errata, retraction. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, erratum dan corrigendum adalah perlakuan koreksi atas artikel yang telah terbit. Menurut NLM, erratum adalah kesalahan signifikan dalam teks atau bagian deskriptif dari suatu artikel. Kesalahan tidak termasuk ketepatan kecil atau kesalahan tipografi dan konsekuensinya. Jadi secara sederhana, erratum itu bukan kesalahan besar kecil huruf dan lain sebagainya, tapi kesalahan signifikan dalam teks abstrak atau bagian deskriptif suatu artikel. Nah, disitulah perlu nantinya mekanisme erratum. Sedangkan Elsevier itu menjelaskan bahwa erratum itu berkaitan atau merujuk pada koreksi kesalahan yang dilakukan pada artikel oleh penerbit, maka setiap perbaikan harus izin penulis sebelum dipublikasi kembali. Sedangkan corrigendum merujuk pada koreksi perubahan atas artikel oleh penulis setelah artikel tersebut publis. Penulis harus menghubungi editor jurnal yang akan menentukan dampak perubahan dan memutuskan tindakan yang sesuai. Intinya dari mekanisme erratum dan corrigendum ini harus ada komunikasi, baik itu kesalahannya datang dari editor ataupun dari autor. Kemudian yang ketiga adalah retraction. Retraction ini menurut Fuhrman, dia menggambarkan pencabutan sebagai penghapusan dari literatur makalah yang dianggap bermasalah karena curang, dipalsukan, keliru, plagiarisme, dan lain sebagainya. Kemudian NLM membedakan antara penyabutan penuh dan juga penyabutan sebagian. Terkadang hanya satu grafik atau tabel atau pernyataan ditarik untuk sebuah artikel, atau penulis dapat menyadari bahwa mereka telah mengambil keputusan yang salah dari penelitian mereka dan berharap untuk kemudian menarik kembali kesimpulan tersebut. Meskipun semua data ilmiah yang dilaporkan dalam artikel itu baik, valid, jika jurnal ingin mengeluarkan pencabutan sebagian, sangat penting untuk dengan jelas memberi label judul pencabutan sebagian. Jadi ada teknisnya. Fuhrman juga menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama,
Dia membahas perbedaan antara errata, retraction, dan jenis koreksi lainnya. Meskipun jurnal tidak memiliki definisi standar, Burman menyatakan bahwa pencabutan penuh membatalkan seluruh isi artikel atau sementara pencabutan sebagian mengakui bagian dari makalah atau sekumpulan analis yang tidak akurat jika erratum corrigerandum adalah koreksi yang mengidentifikasi ketidakakuratan dalam sebuah artikel, maka retraction adalah kondisi di mana sebagian besar isi artikel tidak benar atau tidak dapat dibuktikan. Lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, maka dituliskan retraction pada jurnal artikel ditampilkan informasi penulis setelah diberikan alasan ditariknya. Kalau yang retraction, kalau erratum corrigendum maka dalam jurnal diinformasikan kesalahan dan perbaikannya yang telah dilakukan. Maka file artikel perbaikan akan tersedia di jurnal tersebut. Nah, kita bisa melihat banyak contohnya seperti yang Pak Yusheri tadi sebutkan dalam artikelnya, bahwa contoh-contoh corrigendum, erratum, dan retraction itu sudah banyak. Jadi bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pengelola jurnal, khususnya editor, jika ada persoalan seperti itu. Oke, demikian penjelasan saya tentang errata, corrigendum, dan juga retraction. Semoga nanti bisa membantu memberikan pencerahan terhadap teman-teman pengelola jurnal dan juga editor. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.